Jadi kami berhamburan lari, berlari. Nah kebetulan waktu itu saya ingat persis udah hampir sampai di simpang perumahan untungnya. Kawan saya jatuh, saya pegang dan saya jatuh. Dan kakak saya, Mas Ben tadi itu dia pegang tangan saya dan langsung tarik kami. Untungnya pas sampai di simpang perumahan orangnya nggak berani lagi kerja. Itu masih saat di perumahan pertama tadi. Dan yang luar biasa dari pertemanan Mas kecil itu adalah Mas kecil itu ternyata sportivitasnya sangat luar biasa. Kita kawan-kawan masih sering kita berantem masih kecil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buat challenge cari teman. Semoga ini berhasil. Saya mau cari challenge ini bukan jadi teman baru, tapi teman masa kecil. Semoga melalui channel YouTube ini, melalui media sosial ini, saya bisa ketemu sama teman-teman masa kecil dulu. Walaupun awalnya nanti pertemuannya di media sosial, saya berharap bisa ketemu di kopi darah. Wah, bahagia nih kalau bisa ketemu dengan kawan-kawan. Kita akan mulai dengan 6 perkenalkan ya. Karena pasti kawan-kawan seperti saya juga enggak kekuatan untuk mengingat itu enggak hebat lah. Saya ini orangnya gampang pelupa, jadi banyak kawan-kawan masa kecil dulu yang namanya juga sudah lupa, tapi dia masih terngiang saat-saat bermain itu yang sangat mengasihkan. Kenapa challenge ini buat kawan-kawan masa kecil? Karena buat saya masa kecil itu memberikan gambaran sebuah kehidupan yang sangat luar biasa. Sportivitas di masa kecil itu ternyata luar biasa kalau saya ingat dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang. Dan melalui tangan jari teman-teman, subscribe kawan-kawan, melalui share kawan-kawan, dan komentarnya, saya berharap itu bisa sangat membantu saya dan teman-teman masa kecil saya nantinya bisa bertemu. Ya, walaupun pertama nanti pasti awalnya akan bertemu di media sosial, dan harapan saya kalau sudah bertemu nanti bisa ketemu langsung kopi darah. Ya, harapannya kalau ketemu kita akan buat kontennya pasti itu seru luar biasa. Tak bisa saya bayangkan masa kawan-kawan kecil yang udah sama-sama lupa, lost kontak, ya belajar. Masa saya itu gadget HP ini belum ada buat orang kaya. Kalau sekarang hampir setiap rumah itu ada 1, 2, bahkan 5 HP. Sementara zaman kami dulu, mau cari telepon rumah aja jauh, kan main tuh susahnya. Baik, perkenalkan, nama saya Saromi Abror. Challenge ini akan saya mulai buat kawan-kawan yang mulai saya ingat persisnya masa-masa kecil itu, masa-masa sporty, masa-masa yang sportivitasnya luar biasa. Yaitu perkawanan saya di masa kecil ketika saya di Riau. Nanti saya coba juga
googling ya. Saya akan coba cari di map lokasi tempat saya pernah tinggal dulu, mudah-mudahan ketemu. Dan mudah-mudahan, saya karena agak lupa nih nama daerahnya, karena waktu itu saya masih kecil. Nanti akan saya ceritakan di sini kapan saya mulai ya merantau. Baik, nama saya Saromi Abror. Kawan-kawan mungkin masa kecil saya dulu nggak inget tuh nama asli saya kan, tapi nama panggilan saya, nama panggilan kecil saya dulu, dan yang kawan-kawan akrab saya masa itu manggil saya Abon. Ada Abon, ada Abror ya. Itu asli saya itu dari Pulau Jawa. Tahunnya persisnya saya lupa, tapi tahun-tahun 90-an. Mungkin waktu itu saya karena ikut orang tua merantau ke Pulau Sumatera, persisnya di Pekanbaru Riau, di perkebunan sawit. Nah, ini yang saya ingat sih tahun-tahun 90 ya, karena waktu itu saya lahir tahun 1984, dan tahun-tahun saya ikut orang tua ke Riau, hijrah di Riau itu merantau persisnya di perkebunan sawit itu tahun-tahun 90-an kayaknya, karena saya waktu itu belum sekolah, sampai kemudian sekolah kelas 1 kelas 2 kayaknya nih, karena lupa nih katanya. Oke. Nah, keseruannya nih ceritanya yang akan menghantarkan saya kepada kawan-kawan masa kecil. Harapannya kawan-kawan yang nonton video ini bantu share, like, dan komen supaya saya bisa bertemu dengan kawan-kawan saya yang entah di mana sekarang tempatnya, dan saya pengen banget ketemu. Kalau challenge ini berhasil, nanti semoga kawan-kawan yang lain juga bisa buat challenge seperti ini, buat kita ketemu kawan-kawan masa kecil yang luar biasa. Jadi tepatnya sih waktu itu kami merantau di perkebunan sawit, kalau nggak salah namanya apa, Mas Raya apa ya, ada juga GMR gitu sih yang saya ingat ya. Nah, saya sempat 2 kali pindah nih waktu ke perkebunan sawit. Yang pertama itu di Gunung Mas Rayanya atau di GMR-nya. Pertama saya di perumahan itu, di situ ada beberapa tahun, dan udah cukup lumayan banyak tuh kawan-kawan. Tapi yang di satu tempat pertama ini saya lupa bener nama-nama kawan-kawan gitu. Ya, keseruannya luar biasa sih di situ. Nah, lanjut. Jadi di perumahan yang pertama itu, yang perumahan anggap saja lah itu perumahan, nanti moga-moga kawan-kawan juga hadir di sini dan berikan komentar. Saya berharap banget bisa ketemu kawan-kawan di media sosial ini dan bisa ngobrol nanti. Di situ kami luar biasa, cerita yang sangat luar biasa ketika itu masa kecil. Waktu itu saya belum sekolah tuh. Jadi masa kecil yang sangat bercampur aduk dah. Ada suka duka dan luar biasa. Yang saya ingat persis masa-masa kecil itu, kita sering nih buat rumah-rumahan, gubuk-gubukan dari pelepah sawit. Karena kan tinggal di perumahan sawit kita kan. Tinggal di perumahan sawit, kemudian perkebunan sawit di perumahannya. Jadi sekeliling kita tuh kebun sawit semua tuh. Nah, jadi namanya anak-anak perumahan itu, nah ya kerjanya sih main kan, masih kecil, namanya anak-anak main-main itulah kerjanya. Nah, yang kita lakukan waktu itu, semoga kawan-kawan ada yang ingat dengan saya nonton video ini dan nanti berkomentar. Kita waktu itu nebang pohon sawit kan, pelepahnya kita buat rumah-rumahan, gubuk gitu, semacam gubuk rumah-rumahan.
Nah, di situ kita apa yang kita lakuin? Makan-makan bareng dari rumah, bawa bekal, bawa bontot nih, bahasa orang situ tuh bontot. Bawa bontot, kita makan bersama. Itu asiknya. Kemudian ada kisah-kisah yang sangat eh, seru waktu itu ya. Kita beberapa kali waktu itu kita marak masa-masa itu. Ini kawan-kawan ingat nih, masa-masa itu eh, rawan dengan penculikan anak. Konon katanya anak yang diculik itu dipenggal kepalanya, kemudian ditaruh di apa pembangunan jembatan gitu, entah mitos atau apa itu nggak tahu itu. Cuman beberapa berita waktu itu memang terjadi hal itu, dan kita adalah salah satu calon korban. Kalau kakak saya nih Mas Bernadi, Mas Ber ya, kakak saya, mudah-mudahan ada yang ingat tuh. Kakak saya tuh bahkan dia sekolah kelas 1, kelas 2 itu di situ. Tuh mereka jalan kaki tuh untuk sampai di pemukiman yang ada sekolahnya. Itu kalau jalan nggak bareng-bareng, nah itu mereka rawan tuh dikejar oleh penculik, dan itu udah benar-benar terjadi. Saya ingat waktu itu kakak saya pernah cerita, kebetulan dia balik sekolah duluan, yang lain kawannya masih di belakang. Nah dia sempat dikejar nih sama penculik, dan beberapa kawan-kawannya ada yang sampai bajunya sobek, ditarik nggak kena ya alhamdulillah. Dan kakak saya waktu itu pernah cerita sembunyi di bawah itu pelepah sawit. Itu kalau orang habis panen pelepahnya kan ditumpuk. Nah kan ada rongga tuh di perah. Jadi kakak saya itu sembunyi di bawah pelepah sawit itu. Kalau diceritakan, kalau memang sangat mendebarkan itu ya. Karena memang nyawa taruhannya. Itu yang terjadi waktu itu. Dan itu memang benar-benar dialami. Dan bukan hanya cerita, saya sendiri juga mengalami. Waktu itu kalau ada kawan-kawanku yang ingat cerita kita ini, masa itu tepatnya hari libur, hari Minggu deh. Nah, kita kan perumahan agak di bawah nih. Perumahan di bawah kan jalan ada yang tanjakan gitu kan, perumahan kita di bawah. Kemudian ada tanjakan, simpang, di situ ada pos tumbling. Nah, di situ memang biasa tempat kita main kawan anak-anak kompleks itu kan, anak-anak perumahan di perkebunan itu. Nah, kebetulan hari Minggu memang kebiasaan kita nih bawa bekal masing-masing. Ada yang goreng telur, ada yang ikan asin, ada yang ikan ayam. Wah, pokoknya campur-campur dah, asik, seru. Nah, biasa kita kalau hari libur ngumpul sama kawan-kawan, si anak-anak tuh kan, terus main tuh di pos kamling itu, di pos gaduh itu. Dan sampai di situ ya sambil mainan, istirahat. Nah, mulai kita buka bekal kita buka bontotnya, makan itu. Makan bareng-bareng, saling tukar apa namanya? Tukar ini ya, tukar gulai, tukar sayurnya ya. Jadi wah nikmatnya di situ. Bersamaan itu yang luar biasa. Nah, waktu itu ini mudah-mudahan ada kawan-kawan yang ingat nih. Waktu itu kita makan. Untung setelah habis makan sih kalau nggak salah itu ya. Ada dua orang bermotor datang menghampiri kita. Kemudian satu orang lagi pura-pura buang air nih, entah buang air benar atau pura-pura kan. Yang jelas satu orang waktu itu tegak buang air. Nah yang satunya nih ngobrol sama kita, nanya-nanya gitu. Nanya lagi ngapain. Kemudian orang tuanya di mana gitu kan. Nah kami jawab, anak-anak kecil kan polos, orang tua di rumah lagi masak lagi. Nah selepas itu yang tadinya kencing ini dia selesai mungkin waktu itu, yang jelas terdengar kami teriakan tangkap. Nah sontak ketika itu waktu dia bilang tangkap, kami langsung berlari berhamburan. Nah waktu itu saya dan ada satu kawan saya nih yang namanya Trisno kalau nggak salah sama. Ini salah satu kawan yang pingin saya cari ini tempatnya di mana, gue kangen nih sama namanya Trisno nih, kawan gue sejati yang orangnya unik luar biasa. Kangen saya dengan beliau. Nanti akan saya ceritakan di mana dia dan kapan terakhir kami ketemu. Jadi waktu kami
orang yang tadi bilang teriak, kami langsung berlari tuh. Jadi kan karena kan posisi pos kami di atas tuh, nah kan turun gini kan untuk sampai di perumahan, nggak terlalu jauh sih, mungkin ada sekitar 100-200 meter dari simpang perumahan, bukan dari perumahan ya. Jadi jalan poros luar, kemudian ada simpang ini kan, simpang baru ke perumahan kami. Jadi itu di jalan poros luar di gardonya. Jadi kami berhamburan lari, berlari. Nah kebetulan waktu itu saya ingat persis udah hampir sampai di simpang perumahan untungnya. Kawan saya jatuh, saya pegang dan saya jatuh, dan kakak saya, Mas Ber tadi itu, dia pegang tangan saya dan langsung tarik kami. Untungnya pas sampai di simpang perumahan orangnya nggak berani lagi ngejar. Nah itu takut yang luar biasa waktu itu kami rasakan. Nggak bisa dibayangkan dah, anak-anak masa kecil yang dihadapkan pada hal seperti itu. Dan bukan mainan itu, memang udah kejadian. Tapi nggak tahu orang tuh niatnya memang mainan nakut-nakuti atau membuat menangkap. Yang jelas kami waktu itu ketakutan terbirit-birit, benar-benar terbirit-birit. Saya sampai terjatuh dan kawannya terjatuh, saya ditarik ke belakang saya. Itu benar-benar saya alami. Dan masih ingat, cuman rasa sakitnya waktu diseret itu saya udah lupa. Semoga kawan-kawan saya ada yang ingat dengan cerita itu, tolong dibantu share video saya ini juga sampai kepada teman-teman yang juga mengalami hal cerita itu. Bisa suatu saat kami bisa bertemu, saya akan berkonten yang sangat seru luar biasa. Insya Allah, saya berharap benar nih bisa ketemu sama kawan-kawan masa kecil. Dan ini masih saya di perumahan pertama tadi. Dan yang luar biasa dari pertemanan masa kecil itu adalah masa kecil itu ternyata sportivitasnya sangat luar biasa. Kita kawan-kawan masih sering kita berantem masih kecil, dan saya rasa ini juga yang dirasakan oleh anak-anak kecil, anak kita sekarang ya. Kebetulan saya sekarang udah punya anak, dan kalau kita lihat anak-anak kecil sekarang sering mereka seperti kita dulu, namanya anak-anak berantem sampai nangis, tapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Bersalaman, minta maaf, dan legowo. Setelah mereka minta maaf, mereka care lagi, berteman seperti biasa. Itu yang susah kita laksanakan, kita terapkan ketika kita sudah dewasa. Satu pelajaran berharga buat masa kecil. Itu poin-poin yang luar biasa yang memang harus kita tanamkan mestinya sampai kita dewasa. Dan itu alhamdulillah yang saya juga rasakan ketika itu. Saya layaknya anak-anak yang lain, kita bermain, kadang berantem, selepas itu udah sering maafkan, dan sesudah maafkan kita kayak lagi bertemu seperti biasa. Itu luar biasanya. Oke, ini saya sangat terharu dan rindu kawan-kawan masih kecil itu. Sebagian saya lupa namanya. Saya berharap kawan-kawan yang menonton video ini bisa share, dan harapan saya bisa sampai pada teman-teman kecil saya yang juga ingin saya di Sarung Abron atau Abon yang tinggal di Gunung Sawit di TMR dan di Riau tempatnya. Di Gunung Baru itu, dan teman pertama itu saya belum sekolah dan nanti pindah di Gunung berikutnya baru kemudian saya mulai sekolah. Dan saat saya mulai sekolah ada beberapa nama yang bersama saya. Untuk tahap awal ini sampai di sini cerita saya. Tunggu di cerita berikutnya. Semoga kawan-kawan bisa membantu yang tonton video ini. Harapan saya bisa ditonton oleh kawan-kawan saya masa kecil dan saya bisa bertemu, walaupun awalnya nanti lewat media sosial ini.
saya bisa bertemu di Kopi Darat, kita reuni. Saya rasa itu kita bisa cerita dan berbagi pengalaman masa itu dan masa kini. Terima kasih semuanya yang sudah tonton video ini, yang like dan komen di channel saya. Terima kasih banyak, dan harapan besar saya bisa bertemu dengan kawan-kawan masa kecil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abon.